Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan, kuat tubuh, sukacita, dan damai sejahtera yang kami rasakan saat ini. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih, kami dipertemukan lagi di Zoom dan di YouTube. Kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, pengajaran dari hamba-Mu, Pastor Paul. Tuhan berkati hamba-Mu, agar dia dapat menyampaikan dengan baik dan diberkati kami semua, supaya yang disampaikan dapat kami pahami dan kami mengerti hingga kami mendapatkan rema daripadanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami terima firman-Mu, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Cecep. Untuk pembacaan, Bu Vero, lektor, tolong membacakan di Dua Raja-Raja pasal 9, ayat 16 sampai 29 ya, Bu. Oke. Selanjutnya untuk lektor kedua. Dimulai Wahyu, Bu. Pastor Paul bilang mulai Wahyu. Dari Wahyu dulu. Ya. Oke. Bu Vero dikoreksi ya membacanya nanti di Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Untuk lektor kedua Pak Siliwangi belum hadir. Saya bisa minta tolong Pak Wuragil mempersiapkan diri untuk lektor. Bersedia ya Pak? Ya. Oke, baik. Pak Wuragil nanti membaca di Dua Raja-Raja pasal 9 ayat 16 sampai 29 ya Pak. Sebentar. Iya. Dua Raja-Raja pasal 9 Ya. ayat 16 sampai 29. Oke. Baik. Silakan Bu Vero memulai membacakan, nanti dilanjutkan oleh Pak Wuragil. Terima kasih. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa,
dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lanjutkan di 2 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai 29. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisya, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yezreel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan," berkatalah Yoram, "ambillah seorang penunggang kuda. Suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penumpang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah," tanya raja, "apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhkannya lah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia, "Beginilah," tanya raja, "apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yezreel itu. Tak kala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu, Ahazia." Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka bala ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bikar, perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yezreel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia, Raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab.
Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Lektor Bufero Lanjut, dan tolong lanjut lagi 30 sampai Pastor. 37. Lanjut 30 Oh, sampai 37. baik. Pak Uragil, Sam, 30, sampailah Yehu ke ya. Yezreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiaskannya lah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana selamatkah Zimri? Pembunuh tuannya itu. Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu, dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara hambanya, Elia, orang Tisbi itu. Di kebun di luar Yezreel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yezreel, seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Terima kasih. Baik, terima kasih para Lektor Bufero dan Pak Uragil, juga Bu Ros yang sudah membagikan ayat firman Tuhan. Silakan Pastor untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bu Ros, Pak Urakil, dan juga Bu Elia Esther. Dan kita akan lanjut ya. Roh Isabel di akhir zaman. Ya. Kalau cerita Wahyu kan, terus pikiran kita di akhir zaman. Tapi sebenarnya ini tidak hanya di akhir zaman, di sepanjang masa itu ada Roh Isabel ini ya. Roh Isabel ini selalu ada sepanjang masa. Bukan hanya di akhir zaman ya. Saya ulangi ya. Wahyu itu tidak selalu cerita akhir zaman ya. Wahyu itu sebuah pewahyuan penyingkapan. Bukan cuma cerita akhir zaman. Ya, tetapi cerita satu proses yang panjang. Dari zaman kejatuhan iblis sampai dengan akhir zaman, sampai dengan terciptanya langit dan bumi yang baru. Nah, roh Isabel ini ya, kita akan mengenal roh Isabel ini dalam dunia modern itu adalah narcissistic personality disorder. Oh, sebentar ya. Saya ketinggalan ini ya. Ya, roh Isabel atau narcissistic personality disorder. Nah, di dalam kisah tadi yang saya ceritakan di awal tentang Hamas dan Israel, itu adalah spirit roh Isabel. Ya. Muhammad juga sama, dimulai dari Islam. Ya. Apa ciri khas? Ya, ciri khas. Nah, kita kembali dulu ya ke roh Isabel dulu ya. Kembali ke Islam dulu ya. Saudara tahu apa yang dilakukan Islam untuk memanipulasi seluruh dunia? Satu, saudara ya. Satu dengan menjadi sahabat
penolong. Dia pura-pura jadi sahabat, jadi penolong. Ya. Wah, ini aku ini memberitakan kebenaran, aku ini memberitahu kamu jalan yang lurus, aku ini mengajarkan kamu itu hal-hal yang baik. Menurut dia, ya. Muhammad ini mengalami narcissistic disorder itu di saat dia setelah menikah dengan si Khadijah, dan dia kemudian menjadi kaya raya. Mulai tuh dia mengalami narsistik. Tadinya enggak. Ya, NPD, ya. 2. Kemudian orang kan nggak mau ditolong. Emang semua orang mau terima pertolongan kamu? Ya. Anda mengulurkan pertolongan ke orang, nggak semua orang mau ditolong loh. Saya ngalamin sendiri ya. Ya. Bahkan ada yang, sorry ya, saya nggak mau terima uangnya Paul. Contohnya siapa itu ya dulu ya. Anaknya KC itu ya, najis terima uangnya donasi dari Joseph Paul Zhang. Contohnya begitu ya. Lalu orang bujuk-bujuk saya buat nolongin KC. Lah buat apa anak kecil nggak boleh kok. Ngapain kita sok-sokan anak kecil nggak boleh. Najis kok terima uang dari Joseph Paul Zhang. Ya kan, ada orang yang nggak mau ditolong kan. Jadi Anda jangan sok-sok jadi penolong. Tidak semua orang mau ditolong. Yang cilaka ada orang mau ditolong, setelah ditolong dia mentung, ya kan? Oh enggak, aku nggak pernah minta tolong kamu. Dulu kamu minta tolong sama saya, sekarang bilang nggak pernah minta tolong sama kamu, kenapa kamu nolongin saya? Kamu yang minta, aku nggak mau nolong kamu maksa minta tolong-tolongan, setelah ditolong katanya nggak pernah minta tolong. Oh banyak orang seperti itu ya. Nah tapi ini beda ya. Dia pertama sok membantuin, sok baik, sok mengajarkan kebenaran, sok jadi pahlawan. Kemudian setelah itu dia akan menunjukkan kepada banyak orang bahwa kamu itu dipentung sama orang yang kamu tolong. Padahal orang yang kamu tolong itu merasa nggak mau ditolong sebetulnya. Kamu sendirinya maksa-maksa mau nolong dia. Lalu kamu merasa dipentung. Victim. Ya, playing victim. Ya kan? Pertama dia menjadi sahabat bagi penolong yang itu, lalu dia akan menjadi playing victim, merasa dikhianati oleh orang yang ditolong. Oh banyak, orang dikhianati oleh orang yang ditolong itu banyak. Tapi ini, yang ditolong juga sebenarnya nggak minta tolong, lalu kamu nolong, lalu karena ada sesuatu, ya, karena ada sesuatu, nah sesuatu itu apa? Sesuatu, ya, ada sesuatu. Kamu merasa kamu jadi victim dari yang ditolong kamu. Lalu dia akan cerita kemana-mana. Ya, atau dia akan membuat sebuah statement. Dia akan membuat statement bahwa ya yang ditolong itu nggak tahu diri. Ya, aku ini dipentungin. Aku ini sekarang menderita. Aku ini sekarang terpuruk. Ya, aku ini sekarang jadi susah. Ya. Dan kemudian dia akan cerita ke banyak orang. Dan orang akan bersimpati kepada dia. Lalu, objeknya kan tetap A. Objeknya kan menjadi sahabat dari penolong dari si A. Playing victim dari si A. Lalu dia akan apa saudara? Dia akan bunuh. Atau dia akan melakukan menyerang. Ya mental si A tadi ya. Jadi dia pertama pura-pura jadi penolong bagi si A, lalu dia playing victim kalau si A itu sudah mengkhianati dia, lalu dia akan serang mentalnya si A dengan cara dia sendiri menembakkan statement bahwa si A ini nggak tahu diri lah, beginilah, begitulah. Ya, dia sendiri sudah susah gara-gara si A, dan dia akan cerita kepada orang-orang untuk menjauhi si A. Akhirnya tiba-tiba si A ini ditinggal sama orang-orang hilang. Itu ciri khas. Caranya Islam kan juga sama. Muhammad itu menjadi menjadi juru selamatnya orang Quraisy. Nah, orang Quraisy nggak mau. Lalu dia merasa dianiaya oleh orang Quraisy, saudara. Padahal dia sendiri dan pengikutnya yang menghina orang Quraisy. Lalu dia pergi ke orang Yahudi dan orang Kristen, cerita bahwa orang Quraisy ini kurang ajar, penyembah berhala.
berusaha membunuh dia, lalu dia minta perlindungan dengan Raja Ethiopia. Yang pertama, kedua dia minta perlindungan dari orang Kristen dan Yahudi di Medina. Ya kan, dia menyerang, dia serang. Kemudian setelah itu di Medina dia berusaha seakan menjadi penerang, nabi terakhir yang melengkapi ya Yahudi dan Kristen. Yahudi Kristennya nggak mau, kamu siapa? Nggak mau. Lalu dia apa? Dia playing victim. Aku mau dibunuh, aku mau diginikan, orang Yahudi tidak suka sama saya. Padahal orang Yahudi tidak suka sama Muhammad karena kelakuan Muhammad sendiri. Orang Yahudi tidak suka sama Muhammad, orang Kristen tidak suka Muhammad karena kelakuan Muhammad sendiri. Bukan mereka ucuk-ucuk nggak suka. Lalu si Muhammad ini dia menyebarkan berita kepada orang-orang bahwa orang Yahudi dan orang Kristen mau membunuh dia. Kepentingannya apa coba? Siapakah Muhammad sehingga perlunya orang Yahudi dan ini membunuh Muhammad? Nah, itu yang terjadi. Nah, orang yang mengalami NPD ya narcissistic personality disorder, disorder. Saya tidak akan cerita secara psikologis lengkap, tapi saya lagi cerita di dalam gereja ya bagaimana tinjauan teologisnya terhadap orang-orang yang mengalami NPD ini. Hamas juga sama ya, dia seakan-akan menjadi penolong bagi seluruh dunia. Kita harus musnahkan orang Yahudi. Lalu dia ganggu itu orang Yahudi, saudara ya. Lalu kalah perang. Terus dia merasa orang Yahudi menzolimi dia. Ya kan? Orang Islam kan di mana-mana dia ngajak perang. Begitu kalah perang, lalu dia merasa orang yang menang perang itu menzolimi dia. Itu ciri khas banget orang yang mengalami narcissistic personality. Ya. Orang yang mengalami narcissistic personality. Ya, personality. Itu ciri khas banget, ya. Nah, ternyata Alkitab sudah menuliskan ini. Sebenarnya Alkitab itu banyak cerita tentang kelainan-kelainan jiwa. Ya, pelajaran seperti Anda kalau melihat Samson itu kan, orang ADHD itu Samson itu kan. Ya kan? Kalau Samson itu ADHD, saudara lihat. Iseng amat ya, 300 ekor serigala, anjing hutan, diikat 33, buntutnya dikasih obor. Iseng amat ini orang ya. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi ke gerbangnya di Asdod apa di mana itu, dicopot pintu gerbangnya, dibawa ke rumahnya dia. Gerbangnya orang Filistin, kan edan ini kan. Ini kan orang iseng amat. Coba misalnya tiba-tiba saya datang ke rumahnya, ini ya, rumahnya Pak Apul nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tak copot pintu rumahnya, tak bawa ke rumah saya, saudara. Terus Pak Apulnya keder, "Nopo dicopot, Pak?" Saya diem aja, tak copot aja, begitu tak bawa pulang. Mau maling enggak, mau ngerusui enggak, pokoknya saya ke rumahnya Pak Apul, tak copot pintunya. Ini bisa jadi, ini jangan-jangan si Paul ini kelainan jiwa nih. Iya kan? Nah, itu ya, itu contoh. Nah, di dalam Alkitab, siapa yang menderita narcissistic personality disorder, saudara? Isabel. Ya, Isabel itu mengalami narcissistic personality disorder. Dia akan berusaha menjadi pahlawan bagi siapapun. Dia menjadi orang yang, oh gampang, oh bisa, tak atur nanti. Oh jangan khawatir. Ya. Oh jangan khawatir, nanti tak atur nanti. Dia tujuannya mau jangan khawatir, saudara. Ya, dia biasanya akan berusaha masuk ke komunitas, dia akan berusaha membantu komunitas itu. Oh kita ngalamin ya saudara ya. Di Belanda ini ada orang berusaha masuk komunitas kita, lalu dia tolong kita ya. Wah tolong ini segala macam. Ya saya senang aja ditolongin ya. Terus tiba-tiba dia ingin ada satu orang ya, dia nggak suka. Lalu dia bilang sama saya, orang itu begini-begini loh. Ah biarin aja, dia orang, kita juga orang nggak bener lah. Saya mah orang siapa saja saya ada urusan ya. Kenapa? Ya, saya juga orang berdosa ya. Tapi orang ini maksa ngomong berkali-kali, hampir tiap saat mengungkit orang ini supaya jangan datang lagi ke gereja. Saya bilang,
Saya nggak bisa ngelarang orang nggak ke gereja. Saya nggak bisa. Orang ini kemudian karena dia mentok, akhirnya dia mulai jauhin saya. Ya, ya kalau saya nggak apa-apa. Saya sudah tahu. Saya sudah biasa paham. Orang kalau sudah mulai ngatur-ngatur saya, terus saya nggak mau, pasti nanti dia akan pergi dari sini. Dia yang pergi. Ya buat saya nggak apa-apa. Kamu jangan ngatur-ngatur saya pokoknya. Oh pernah juga ya di dalam di Hagios Embun Pagi juga yang ngatur-ngatur saya supaya si Desi itu jangan mimin pujian lagi lah. Desi itu yang Australia itu loh. Supaya jangan inilah. Waduh saudara. Ada ngatur-ngatur saya bilang nggak bisa, nggak mau gitu. Saya nggak mau. Terus dia akhirnya masuk ke kelasnya saya, masuk ke kelas evangelis ya. Dan di kelas evangelis itu dia ngatur-ngatur cara saya mengajar. Pak Paul itu ngajarnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Saya nggak mau. Ini cara saya mengajar. Orang itu datang ke sini bukan mau dengerin kamu. Saya itu sudah angkatan ke kelas evangelis itu waktu itu saya lupa ya angkatan ke berapa itu, mungkin sudah angkatan ke 20 ya. Jadi kan nggak mau. Mereka datang itu bukan mau dengerin kamu, mau dengerin saya. Tapi dia malah ngajarin di situ yang dijelaskan itu harusnya begini. Enggak, sebentar, stop. Kamu mau nanya, ini udah saya jawab. Kamu jangan ngajarin saya, jangan ngajarin kita di sini. Orang ke sini itu mau dengerin saya. Kalau kamu mau ngajarin, kamu bikin kelas sendiri, jangan kamu di sini. Terus dia mulai WhatsApp kemana-mana, ya. Ya, dia mulai WhatsApp kemana-mana. Ajaib ya. Ayo, siapa yang ingat? Nah, yang begitu ya. Akhirnya orang ini keluar sendiri. Katanya saya mendirikan Menara Babel. Ini Paul mendirikan kerajaan kecil, mendirikan Menara Babel. Hati-hati dengan Pak Paul, dengan si Paul ini. Akhirnya dia sendirian. Banyak ya, saudara ya. Ciri khas, Anda lihat ya, di komunitas kita, ada orang yang berusaha ngatur-ngatur kita, begitu dia nggak bisa. Ini orang baru datang, nyongol, cuk, ya, tiba-tiba dia datang, dia dominan, dia ngatur-ngatur kita, begitu kita nggak dengerin, dia langsung hilang. Terus sambil ngomongin, kita ini nggak baik. Nah, itu salah satu, ini orang NPD nih. Ya, dia ingin tampil, dia berusaha mengambil hati kita, wah mungkin nyumbang dana lah, nolongin apalah, ini begitu dia punya idenya kita nggak dengerin, dia akan coba lobby lagi, nggak dengerin, dia malah akan jadi musuh kita, malah memusuhi kita akhirnya, dan dia akan fitnah kita kemana-mana yang tidak baik. Itu ciri orang ini punya NPD, saudara. Ya, beneran kamu ngalamin gitu nggak? Ada orang baik sama kamu, terus tiba-tiba kamu nggak nurut lagi sama dia, langsung dimusuhi sama dia. Dimusuhin, bukan gara-gara kamu melikung dia, kamu nggak nurut sama dia. Gara-gara kamu nggak nurut. Nah, orang-orang NPD ini suka sekali memanipulasi orang lain, suka sekali mengatur hidupmu. Ya, dengan cara menjadi temanmu, berbuat sebanyak mungkin kebaikan sehingga kamu jadi nggak enak sama dia. Lalu dia akan framing bahwa tanpa dia kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kebanyakan ada orang tua, ibu-ibu, mama-mama yang NPD, anaknya dimanipulasi sama dia. Kamu tuh tanpa mama, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Ya, tanpa mama kamu nggak bisa apa-apa. Anak itu kasihan, saudara ya, dimanipulasi sama ibunya sendiri. Jangan kamu pikir kasih ibu seperti matahari dari terbit sampai ya, yang selalu terbit setiap hari. Oh, jangan pikir gitu. Banyak orang tua yang NPD loh, saudara. Jangan-jangan kamu juga salah satunya. Begitu anakmu nggak nurut, kamu bantai itu anak ya. Kalau perlu kamu gebukin, kamu usir dari rumah. Kalau ya kan, dan kamu terlalu bilang kemana-mana, anak kamu nggak baik. Ada ya? Oh, ada juga. Dia kemana-mana ngomong anaknya nggak baik. Setelah kita besuk, anaknya kasihan baik anaknya. Ternyata si ibu ini yang alami NPD. Si ibu ini, karena anaknya nggak menurut sama dia, karena udah kelewatan. Wah, Pak Iman pun dibikin pusing sama si ibu ini. Serius, saudara ya. Dibikin pusing Pak Iman. Pak Iman ngomong apa, sama dia diputar balik, seakan-akan Pak Iman yang fitnah dia. Saya sampai gedek-gedek, aduh, mulai ada gejala-gejala. Nah, untung Pak Iman orangnya rendah hati, sabar, saudara ya. Walaupun jengkel juga ya, saya udah jengkel, Pak Iman udah bludrek. Tapi ya sabar, rendah hati, nggak banyak ngomong. Tapi itu kenyataan, ya. Dan
Tapi kalau ketemu sama saya, orang NPD ini selalu mental, nggak bisa, saudara ya. Kalau sama saya, mati gaya udah orang NPD ini. Nah, bagaimana caranya nanti ya? Bagaimana cara menghadapi ini? Masalahnya, kalau ini NPD itu satu level dengan kamu, ya mungkin kamu masih bisa ini ya. Tapi kalau yang jadi NPD ini adalah pendetamu, jangan-jangan pendetamu NPD, saudara. Waduh, ada seorang pendeta yang suka nolong orang. Kita kan gereja kan suka nolong orang, ya kan, termasuk kita pun suka nolong orang ya di Den Haag. Dan kemudian ada orang ini nggak nurut sama pendeta ini, saudara, langsung dikucilkan, dan di gereja ini, si pendeta ini merasa dia dikhianati oleh orang ini. Dan saya tahu persis karena saya pernah digituin sama pendeta ini, saudara. Ya pernah dikucilkan, difitnah ya, sampai saya tuh buruk sekali nama saya itu ya. Untung saya diam saja, saya diam aja. Nah, itu salah satu cara menghadapi NPD orang-orang yang begini ini, kamu diam saja, nggak usah banyak ngomong, ya. Percaya saya, itu salah satunya ya. Belum ya. Nah, ini kita hari ini belajar. Isabel ini, saudara ya, Ratu Isabel ya, Ratu Isabel. Kalau dalam raja-raja, mulai dari satu raja-raja, mulai dari satu raja-raja 17. Ya, Ahab itu menikah sama Isabel ya. Lalu Isabel ini memanipulasi Ahab. Ya kan, dia beli itu semua nabi-nabi pada nurut sama dia, kecuali satu, Elia, nggak nurut sama dia. Makanya dia benci banget sama Elia. Ya, Ahab ini ya kayak anak mama, nurut sama Isabel, kayak dicokok hidungnya, dikendalikan sama Isabel. Ya, dikendalikan sama Isabel. Isabel ini semua orang yang tidak nurut sama dia disingkirkan. Siapa di sini yang seperti itu? Ibu-ibu ya, yang suamimu itu dikendalikan sama kamu, kalau tidak nurut siapapun disingkirkan. Hati-hati, itulah roh Isabel. Ya, siapa di sini ya, keluarga-keluarga yang istrinya dominan, ya. Tapi dominan, kalau dominan itu gini, ada perempuan yang dominan, tetapi wajar dalam arti karena misalnya dia sio macan. Orang perempuan sio macan kan dominan di rumah, ya kan? Tapi ini sio macan, bukan cuma sio macan, dia ini orang yang dominan. Siapapun yang nggak nurut sama dia disingkirkan. Mertuanya singkirkan, ibunya sendiri, kakak adiknya singkirkan. Bahkan kalau suaminya nggak nurut sama dia, disingkirkan. Kalau perlu, ya dia bikin ulah di rumah supaya suaminya mau nggak mau nurut sama dia. Dicokok bener-bener. Ya, kalau dia teriak, akhirnya suaminya sampai terbirit-birit pokoknya. Oh beneran ya. Terus dia punya anak, anaknya digituin lagi. Kalau anaknya nggak nurut sama dia, singkirkan. Ya. Kalau perlu anaknya difitnah, kalau perlu sampai anaknya itu sampai kacau sekolahnya, supaya anaknya itu hanya bergantung sama dia. Iya kan? Ayo, siapa yang begitu? Bertobat kamu. Ya, hati-hati saudara ya. Di gereja juga sama ya. Di gereja ya. Di gereja juga sama. Ada orang-orang ya yang berusaha ngatur-ngatur gereja, ngatur-ngatur. Kita kan sama kan, ngatur-ngatur. Begitu nggak mau, ada yang nggak mau diatur, dia dilaporin ke saya, difitnah orang ini, ya kan? Loh, kita ngalamin ya. Kamu jangan pikir yayasan kita nggak ada begitu ya. Saya sampai ribut, saya bukannya kepancing, cuman memang orang ini juga salah. Cuman orang ini ngipasin terus, ya saudara ya. Akhirnya orang ini bikin salah beneran. Kejeblok karena grogi kan dia kan, di ini terus dikekang itu kan grogi dia. Ya, orang NPD ini ada ya, akhirnya ruwet semua. Sama semua orang dia ruwet, orang yang NPD ini akhirnya. Nah, kalau saya gampang, saudara, kalau saya ngadepin orang gitu. Kalau dia levelnya itu di dalam komunitas itu dia bukan pemimpinnya saya, bukan donaturnya saya, bukan apa yang saya gampang cut. Saya mah gampang ya. Ada orang ya yang berusaha ngatur-ngatur saya dan kemudian dia memaksakan kehendaknya kepada saya, cut, saudara. Saya cut. Wah, otoriter, bukan otoriter.
Ya saya nggak mau, kamu siapa ngatur-ngatur saya cut, saya batasi aksesnya, kamu siapa ngatur-ngatur saya? Iya kan? Wah, berarti jangan-jangan Pak Paul ini yang NPT. Nah, apakah saya NPT, saudara? Ciri khas orang NPT itu tidak bisa dikritik. Dan kalau ada orang mengkritik, dia marah. Banyak orang memberikan masukan kepada saya tampung. Kalau memang saya salah, ya saya perbaiki. Justru penting. Ya, kalau saya mau eksis, masukan itu sangat penting. Ya kan? Nah, komunitas itu sangat penting. Nah, kalau ada orang mengkritik saya, nggak akan saya singkirkan. Tapi kalau ada orang berusaha mengatur saya singkirkan. Karena saya mengambil keputusannya saya di sini. Ya, oh kita bukan demokrasi di sini, kita nggak ada demokrasi di komunitas kita. Ya, kita tidak demokrasi. Ya, di komunitas kita nggak demokrasi. Kita berjalan dengan sebuah tujuan, sebuah misi. Enggak demokrasi. Kalau demokrasi kita nggak nyampe hari ini, saudara ya, nggak sampai sejauh ini. Kamu jangan berpikir demokrasi itu adalah segala-galanya. Enggak, saudara ya, saya tidak setuju. Ya, otoriter enggak? Loh, saya memerintah dengan tegas, otoriter. Saya otoriter, saudara ya. Saya otoriter, dan enggak masalah. Saya memang otoriter. Tetapi bisa nggak saya dalam suasana yang demokrasi? Bisa. Tetapi dalam hal ini, kalau saya tidak otoriter, kita sudah bubar, udah lama. Udah lama kita bubar semua, ya kan, votingnya bubar kita. Bubar. Ya kan, lebih banyak yang iri daripada yang setuju dengan gerakan kita, benar nggak? Sudah lama bubar kita kalau saya mau ngikuti. Cuman kita selalu mendengarkan, justru orang otoriter itu harus, kalau dia mau eksis, dia harus banyak dengarkan kritikan. Ya, prinsipnya apa? Musuhmu itu adalah orang yang paling jujur. Ya. Jadi kalau ada orang kritikan tak jalan, saya koreksi. Tetapi kalau dia maksa mau dikte saya nggak mau. Nggak bisa. Ya. Dan jangan merasa berjasa sama orang. Jangan merasa berjasa. Orang itu kita sudah nolong, ya sudah, tinggal saja. Kalau dia nggak mau membantu kita, ya nggak ada apa-apa. Oh, banyak kita ya. Kita nolongin orang di Belanda ini, orangnya pergi begitu saja. Ya nggak apa-apa lah, gimana. Kita kan nggak bisa maksa. Mau nolong mah nolong aja. Nggak usah kita ngatur-ngatur dia. Ya. Nah, itu jelas bukan NPT. Tapi kalau otoriter, oh ya saya otoriter, saudara ya. Saya otoriter. Apalagi saya macan kan. Ya kan, pasti otoriter, ya, saya otoriter, harus diakui dong. Kalau nggak otoriter kita sudah bubar udah lama. Ya. Tapi apakah harus otoriter? Ya tidak. Cuman ilmunya saya baru nyampe situ. Ilmunya saya baru nyampe situ. Suatu ketika saya akan berubah, mungkin kita nggak tahu. Tapi orang kan harus berubah, ya kan, mengikuti sebuah pertumbuhan. Ilmunya saya baru nyampe situ, ya udah jalanin dulu, ya kan, dan harus mengakui dong kalau saya ini otoriter keras. Kita anaknya mau ke sini, kalau nggak jangan, mau ketabrak, saya mau ke sini. Wah itu bahaya, saudara ya, orang otoriter itu bahaya. Tahu nggak? Saya tahu orang otoriter itu bahaya. Nah itu bukan NPT. Kalau NPT itu nggak mau mengakui, ya dia merasa selalu jadi orang baik ya. Kalau ada lihat film lakon, dia selalu merasa dia yang jadi lakonnya itu, ya selalu jadi lakonnya itu ya, orang NPT itu begitu. Nah lanjut ya. Jadi ya orang-orang yang, apakah Anda sedang dimanipulasi oleh orang NPT itu ya? Oh sebentar ya, ciri khas kalau kamu adalah orang NPT ya, kamu itu selalu ingin dikagumi orang lain. Kamu ingin selalu jadi star. Ya. Kalau saya sudah jadi star tanpa kamu harus kagum, tanpa harus, saya sudah jadi star. Mau star yang baik, mau star yang buruk, nyatanya saya star. Ya mau baik, mau buruk. Saya selalu jadi bintang. Mau baik, mau buruk pokoknya. Ya, karena memang itu strategi marketing. Apakah saya star? Bukan. Itu strategi marketing. Membranding diri saya. Dua cara untuk membranding diri kita, ya kan, kamu jadi baik sekali atau jadi penjahat sekalian kan. Kalau enggak, kalau jadi biasa-biasa kamu enggak bisa branding, kamu harus yang ekstrim kan, kayak kita. Tetapi orang NPT ini, ya, Roh Isabel ini, dia selalu ingin menjadi pusat perhatian,
dialah selalu yang harus didengarkan. Dia nggak mau dengerin orang lain. Ciri khas orang NP itu dia satu, dia ingin selalu jadi star. Ya, cirinya ya. Selalu ingin jadi pusat perhatian. Kalau begitu dia nggak jadi pusat perhatian, ya pulang aja yuk. Nah, siapa yang suka gitu? Begitu ada orang lain jadi pusat perhatian, terus dia datang, udah pulang aja yuk. Jangan-jangan ini NPD tuh, ya. Kelihatan banget ya. Begitu tak ada lagi, kita pulang aja yuk. Males sih dia yang ini. Dia nggak suka kalau ada orang lain jadi pusat perhatian, maunya dia senang kalau jadi pusat perhatian. Bahkan secara terang-terangan mungkin ya. Dia kan, oh dong, saya kan memang lebih baik kita nih. Ya, satu ketika itu tadi ya, ada seorang istri hamba Tuhan. Iya nih, si pendeta ini kan selebritis. Saya bilang, bukan. Suamimu tuh hamba kayak saya, kacung. Tak bilang gitu, marah orang gini ya. Kita ini bukan selebritis. Ya sorry ya, suamiku ini kan selebritis. Ya jadi mohon maklum. Ya jangan begitu, kita kan selebritis, kita kan sibuk. Kita loh. Kamu sok jadi bintang, emang suami kamu siapa? Marah ya, suami kamu tuh kacung kayak saya. Kacung, tahu nggak kamu kacung? Hamba, dulos, budak, kamu tahu nggak? Oh, selebritis. Setan itu selebritis, tahu mungkin gitu ya. Setan itu selebritis. Kita itu bukan selebritis, kita ini hamba. Nah itu ya, jadi begitu ada orang lain jadi bintang, dia nggak jadi bintang lagi, dia langsung out. Ya, langsung left dari grup. Iya kan? Nah, lihat tuh, Anda dari grup WhatsApp, begitu tiba-tiba dia udah nggak jadi star lagi, ada orang lain, kita puji langsung left dia dari grup. Nah, itu ciri khasnya lagi NPD tuh. Ya. Terus, ya, dia selalu merasa dirinya penting. Ya, selalu merasa penting. Selalu merasa penting. Orang butuh dia. Siapa di sini yang orang selalu merasa ingin orang itu butuh kamu? Ya. Apakah orang butuh saya? Apakah Indonesia butuh saya? Enggak. Jadi kalau ada orang Indonesia nggak butuh kamu, emang gue urusin kamu butuh mau nggak? Emang gue pikirin. Saya cuma mikirin kakak saya, belum tentu kakak saya butuh saya juga. Cuma saya punya hak buat bicara. Nah gitu ya saudara ya. Saya nggak butuh kamu butuh saya, emang merasa dibutuhkan. Orang ini ekstrim sekali bahwa tanpa dia pasti nanti runtuh ini organisasi. Siapa yang begitu? Ayo. Siapa yang kamu merasa kalau kamu tidak ada di Hagios pasti runtuh Hagiosnya? Wah sudah banyak ya. Kita dibegitukan itu coba nih gua tinggal. Kamu jadi apa itu Hagios? Nyatanya kita tambah gede. Kalau nggak ada saya Hagios bisa gede nggak saudara? Bisa. Jangan ngomong nggak bisa. Bisa lah. Karena pengurus yang sekarang sudah belajar. Kalau dulu mungkin nggak bisa. Pengurus yang sekarang itu sudah belajar. Saudara. Misalnya Paul disingkirkan nih dari Hagios. Bisa nggak Hagios itu berkembang? Bisa banget. Karena pengurus sudah belajar. Ilmu saya sudah tak bukan semuanya. Tidak ada yang saya rahasiakan. Dia sudah tahu kelemahan saya, kesalahan saya di mana. Yang paling penting kan sudah tahu salahnya saya di mana. Tinggal diterusin, selesai, terjadi. Kalau dia mau jahat ini, Pak Yuwono, Dr. Ido, Pak Enado, Pak Stephen, Pak Bumarjuni, kong kali kong saya singkirkan, selesai. Ya kan? Sudah bolak-balik mau terjadi. Ya kan, sudah bolak-balik mau terjadi. Ya saya sih nggak apa-apa, boleh-boleh saja sana. Cuman pengurus lain yang nggak mau, yang marah ya. Ini Pak Yuwono diajak, minggirkan saya. Loh, kue piye? Kita ini yang ngangkat jadi pengurus itu ya Pastor Paul. Kok malah mau nyingkirin Pastor Paul? Saya ketawa sama. Karena kita pernah ngalamin kejadian begitu 10 tahun yang lalu ya di grup ya kita sendiri disingkirkan. Saya udah disingkirkan itu dari grup WhatsApp itu ya. Saya sampai, saya cuma melongo. Terus yang lain pada protes. Gimana sih ini kan grupnya Pak Paul, kok malah Pak Paul yang diusir? Akhirnya orang ini bikin grup sendiri ya. Akhirnya bubar juga grupnya, kacau duitnya.
Nah, itu begitu ya, itu ciri khas ya. Saudara, kalau di gerejamu seperti itu, bahaya saudara ya. Ada enggak di gerejamu yang seperti itu? Lalu, ya, ada orang-orang ini suka memanfaatkan, ya, suka memanfaatkan orang lain. Suka memanfaatkan orang lain untuk tujuannya dia. Ya, dia akan baik-baikin orang itu, terus orang itu didikte sama dia, entah sadar entah enggak, atau dia sadar tapi udah nggak enak. Ada orang yang nggak enakan, kemudian selalu dikerjain sama dia, dimanfaatkan. Tolong antar aku ke sini ya, tolong antar aku ke situ ya. Begitu kamu nggak mau ngantar, dicubit sama kamu nih loh, sana aja nggak mau. Nah, kalau sekarang nggak ada cubit-cubitan, karena kan sekarang zamannya internet kan, kayak WhatsApp. Kalau dulu kan datangnya aku minta tolong diiniin. Saya pernah ketemu, ya, saya dulu pernah dekat dengan seorang wanita yang NPD, saudara ya. Dulu kita nggak tahu namanya NPD. Tapi saya dari dulu itu selalu alarmnya nyala kalau ketemu orang gini. Jadi saya dekat dengan perempuan ini waktu SMA. Teman sebangku pula. Tadinya saya pikir anak ini polos, baik, ya. Nah, saya juga belum pacaran sama Ana waktu itu ya, karena saya masih kelas 2. Saya pacaran sama itu kelas 3 SMA. Ini anak kelas 2 sih. Dari kelas 1 kita duduk satu bangku, ya. Ini anak baik, kelihatannya orang dari desa, polos begitu ya. Yang lain itu sudah pakai make up, pakai segala macam ya. Dia ini polos gitu ya. Kemudian saya mulai ngamatin, tolong ini, tolong itu. Ya saya mah senang-senang aja ya, kita bantu. Oh ya, ambilkan ya, nanti kalau saya ke sana ambilkan. Nah, terus suatu ketika ya dia minta nyontek, saudara ya. Saya nggak mau, nggak boleh. Saya aja nggak nyontek, saya nggak suka nyontek. Cuman saya juga nggak marah, nggak apa-apa. Saya cuma ketawa, jangan saya bilang begitu ya. Terus saya nggak suka contek-contekan. Orang ini nggak suka sama saya, dia jauhin saya, dia cerita kemana-mana. Ya, terus suatu ketika puncaknya, ketika dia minta saya untuk tolong ngomong sama orang itu, kamu harus ngomong sendiri, kamu nggak boleh lewat saya. Saya nggak senang disuruh-suruh orang begitu ya dari dulu ya. Nah, orang ini terlalu jengkel, saudara ya. Terus dia menjauh katanya. Terus saya dibilangin temen, kamu ada apa? Kok dia nggak mau duduk sama kamu? Kamu lagi gitu drastis ya. Itu ciri khas tuh orang NPD itu. Saya sampai bingung. Terus saya datangi ke rumahnya. Aku tuh salah apa sama kamu ya? Dengan polosnya ya. Dia diem aja. Dia dengan cuma ngeliatin, dia diem. Ya sudah, tak tinggal, saudara ya. Tolong dong, jangan diemin begitu. Akunya nggak enak. Kalau aku salah, aku minta maaf. Kalau kamu nggak bilang, aku nggak pernah tahu salah aku. Dia juga bingung. Ngomong apa salahnya saya. Tapi dia cerita kemana-mana, katanya saya memanipulasi dia. Nah, itu seperti itu. Kan bingung manipulasi apa. Katanya saya manipulasi apanya ya, saya itu ada memanfaatkan kamu apa. Minta duit nggak pernah, ya kan. Megang-megang juga nggak pernah. Nah, itu ya. Tapi orang ini karena tidak bisa nyuruh-nyuruh saya. Siapa ini waktu pacaran dulu suka disuruh-suruh. Seneng ya. Nah, itu ada. Begitu kamu nggak mau langsung dijauhi. Nah, itu gejala NPD itu. Begitu kamu disuruh-suruh nggak mau, langsung sama perempuan ini kamu dijauhin. Ayo, siapa yang ngalamin begitu? Itu gejala NPD tuh. Ya, kamu dimanipulasi, kamu nggak mau. Ada perempuan yang manipulatif. Laki-laki juga sama. Begitu perempuannya ini baik ya. Saya pernah dekat dengan seorang wanita juga, teman sekolah. Orang ini kalau saya suruh apa saja nurut. Saya jadi ketua senat gitu ya, bantu jadi ketua pengurus gitu ya, jadi ketua angkatan. Terus orang ini kalau tak suruh apa saja nurut, lama-lama saya nggak sedih. Jangan. Nanti saya jadi memanipulasi kamu. Nah, saya juga ngerasa. Tetapi ada orang laki-laki yang suka memanipulasi perempuannya, bahkan ditiduri, saudara, sampai anak perempuan ketakutan. Ya, kalau ditinggal. Nah, itu ciri khas bahwa kamu sudah di bawah pengaruh roh Isabel atau NPD ini. Ya kan? Si Ahab ini kan tanpa Isabel dia nggak berdaya, saudara. Ya kan? Seluruh negara itu kan yang mengaturkan Isabel, bukan Ahab. Ahab kan nurut apa kata Isabel. Ya, bahkan pada waktu matinya pun Isabel itu berusaha memanipulasi musuhnya kan. Dia bersolek yang cantik supaya musuhnya itu terpesona sama dia. Itu tipikal banget tuh. Terus kemudian dia cengkram kalau sudah itu ya. Nah, itu tipikal roh Isabel. Di gereja juga sama, ya.
Ada orang-orang yang masuk dengan apa namanya, dengan charming gitu ya. Dia lalu menebar pesona dengan orang lain. Setelah itu orang itu dikuasai sama dia, saudara. Dicocok, kalau perlu dia dengan seks. Kalau dia perempuan, dia akan tawarkan seks itu. Ya, perselingkuhan diam-diam. Pendetanya dicengkram, diakennya dicengkram. Ada lagi ya di gereja saya ngadepin juga ya, ketemu yang beginian. Ya, wah ketemu saya nggak mempan. Karena saya begitu dicengkram begitu, sebentar. Saya selalu begitu ya, saudara. Saya mungkin begitu ngerasa begitu, saya nggak mau. Ya, begitu merasa itu nggak wajar, ya mau manipulasi, saya nggak mau. Ya, pokoknya nggak mau aja saya. Makanya saya juga tidak suka nyuruh-nyuruh orang. Ya, saya cuma tanya, mau nggak? Mau nggak, bilang nggak ya. Selalu ada bebas untuk mundur. Saya selalu begitu. Nah, orang itu enggak. Ya, dia selalu mencengkram, manipulatif. Ciri khas, cukup banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ini saya singkat aja. Ya. Nah, apa ciri khas bahwa kamu sudah dimanipulasi oleh orang NPD ini? Ya, tanda kamu dalam cengkraman. Roh Isabel atau NPD. Ya. Kamu takut tanpa dia. Semua tergantung ya. Setiap kali mau nanya apa, kamu tergantung sama dia. Tuh, kamu udah bisa mutusin sendiri, ya nggak enak ya nanti ya. Oh, saya langsung tahu, oh kamu udah dimanipulasi sama dia. Ya, oh no. Beberapa orang sudah saya nasihatin, lepas, kamu lagi dicengkram sama dia. Ya, 2. Ya. Kamu takut sama dia, tergantung sama dia, apa-apa harus izin. Apa-apa tuh harus selalu izin. Atasan bukan, suami bukan, istri bukan, temen, ya cuman temen aja, tapi apa-apa kamu kudu ngomong sama dia, laporan tiap hari. Ya kan? Itu tanda bahwa kamu sudah dicengkram oleh dia tuh. Istri bukan, suami bukan, saudara bukan. Ya kan? Tapi apa-apa kudu izin sama dia. Alasannya dia apa? Iya, supaya kalau ada apa-apa aku bisa ngecek. Jadi aku tidak, kalau ada apa-apa kan aku nggak nyusahin kamu. Nah, kamu bilang, kalau apa aku bisa lindungin kamu, aku bisa ngecek keberadaan kamu. Jadi kalau mau ada masalah, aku bisa langsung. Makanya lain kali apa-apa tuh bilang saya dulu. Dia kan ngomongnya seperti itu tuh caranya tuh. Lalu kamu akan iya, lalu kamu akan ikutin semua. Begitu nggak ada dia dalam hidupmu, kamu akan kesepian. Begitu nggak ada dia, kamu kesepian. Bukan kesepian nggak ada dia karena nggak punya teman main. Tapi kamu biasa tergantung sama dia, kamu langsung goyang. Bingung. Itulah sebabnya banyak orang dicengkram oleh roh Isabel, dikuasai mereka, dia dicocok, ya udah dia nurut. Mau itu sama istrinya, mau itu sama suaminya, mau itu sama keluarganya, mau itu siapapun yang mencengkram dia, yang punya NPD itu kuasai kamu. Kamu akan nurut, dicocok begitu. Ya. Itu ciri khasnya ya. Kelihatan banget itu. Ya. Dan kamu akan melakukan apa saja. Apa saja permintaannya dia. Permintaan NPD ini ya. Kamu akan lakukan apa saja. Itu ciri khas kamu sudah, walaupun itu melanggar hukum seringkali ya. Ngeri ya. Serem ya saudara ya. Nah ya. Oh iya, orang-orang NPD ini tuh nggak peduli perasaan orang ya. Kalau ngomong jujur nggak peduli orang yang itu sakit hati. Tapi kalau dia sakit hati, saudara, kalau kamu ngomong sedikit salah, sakit hati dia kelara-lara tuh. Sampai kamu tuh minta maaf, ampun, sampai kamu sampai kamu harus kelara minta ampun ya, ampun deh pokoknya. Kamu sampai ampun ke dia deh. Ampun sampai kamu, saya hampir ngalamin begitu ya dulu, hampir ngalamin begitu.
Ampun ya, aduh aku sampai merasa bersalah sekali ya. Ya, merasa bersalah banget. Ketika kamu nyakitin dia atau kamu melanggar titahnya dia atau kamu berontak dari dia, kamu kan merasa bersalah banget atau dia didiemin kamu sama dia ya. Nah, orang-orang NPD ini suka begitu tuh, suka gituin orang tuh. Sampai kamu tuh ampun, ayo dong, apa dong salahku dong, kamu bilang dong. Didiemin dia, caranya begitu supaya kamu down ya. Hati-hati tuh. Muhammad kan juga caranya begitu kan, sampai ampun-ampunan orang sama Muhammad, sama orang Islam ini kan. Maunya orang Islam kan begitu kan. Ya kan? Kamu dibikin tergantung sama negara kan. Di negara-negara Islam kan gitu, kamu tergantung banget sama negara. Ya kan? Makanmu semua tergantung, sampai kamu nggak berani keluar. Perempuan-perempuan Islam kan dibikin begitu sama suaminya, dibikin takut sehingga dia nggak berani buka cadarnya, mau keluar aja kudu izin, nggak berani. Sampai ketakutan bikin rupa ya. Sampai kalau suami itu diemin, dia bisa ampun-ampunan tuh. Kebanyakan laki-laki Islam itu NPD, saudara. Karena dididik. Sehingga dia akan manipulasi istrinya. Ya. Ngalamin gitu nggak Anda? Waduh. Ya. Waduh. Apa sih yang menyebabkan orang NPD? Karena yang paling penting adalah pendidikannya. Dia diajarin begitu. Cara mekanisme bertahan dirinya begitu. Kalau dia alami, kalau dia misalnya memang dia dari kecil kesepian, menderita, ya, survive-nya, ya itu biasanya ya karena ya dia akan masih ada toleransinya. Tapi kalau dia diajarinya begitu, yang dia tahu caranya yang begitu, NPD itu lebih banyak diajarkan daripada naluri, daripada insting. Ya, ada yang bilang genetik, ya karena dia ngelihat orang tuanya begitu. Ya biasanya orang tua yang NPD, anaknya juga NPD ya. Gitu ya. Itu caranya. Saudara, ada pendeta-pendeta ya. Tadi kan orang tua yang NPD, temen yang NPD, sekarang pendeta. Gembala yang NPD, saudara. Namanya gereja kan menawarkan bantuan kepada orang-orang kan. Ya. Nah, sebentar ya. Yang. Kalau pendeta yang NPD bagaimana, saudara? Dia kan menawarkan bantuan kan. Dia kan jadi juru selamat. Sama ya, dia kan jadi juru selamat. Ya kan, buka jalan untukmu. Wah, banyak nih ya pendeta-pendeta yang gini ya. Ya namanya pendeta gembala gereja ya, buka jalan, ngasih pertolongan. Kayak saya kan juga begitu. Tetapi kemudian, dia akan apa? Kontrol. Alasannya apa? Pembinaan kan, pemuridan. Ya, alasannya pemuridan, pembinaan, dikontrol, ya kan? Kamu jangan ke sana nanti kamu tersesat, nanti ke sana nanti ini tersesat. Saudara, kita banyak nolong orang di tenda dan orang ini diambil sama gereja lain. Ya enggak apa-apa. Kita banyak nolong orang ya, lalu orang ini kemudian diambil sama gereja lain. Saya tadinya mau jengkel, ini orang nggak tahu diri, tapi nggak apa-apa juga. Emang kenapa? Biarin aja. Lah gimana? Kalau dia nggak cocok sama saya, kan begitu kan? Ya, jadi nggak apa-apa ya. Tapi ada yang dimusuhin. Nah, begitu dia memusuhi kamu, ini berarti pendeta NPD. Atau kamu pendeta-pendeta yang ketika ada orang yang kamu tolong, lalu dia malah diambil orang lain, terus kamu marah, kamu jangan-jangan NPD loh. Jangan-jangan kamu punya orang Isabel. Kamu kan menolong berbuat baik kepada siapa saja. Dia tidak harus menjadi jemaatmu. Tetapi kemudian dia kontrol. Habis dia kontrol, ya kemudian apa saudara? Dia akan bikin supaya jemaat ini ada penundukan diri. Wah, sedemikian rupa ya. Wah, di Denak ini ada nih banyak pendeta-pendeta yang kayak gitu di Belanda. Kamu akan dibikin, kamu penundukan diri,
ya kepada si pendeta ini, sehingga kalau kamu tidak ke gereja 1 hari aja kamu ketakutan. Kamu pelan-pelan ya, saudara, didatengin, dibesuk. Oh, ini kesetiaan. Tuhan itu mengutamakan kesetiaan ke dalam gereja. Makanya saya hati-hati kalau ada orang mempropagandakan setia itu berarti harus datang ke gereja tiap minggu. Itu saya hati-hati, saudara. Saya sendiri nggak berani ngomong begitu sama jemaat kita yang di Den Haag. Ya, saya nggak berani ngomong begitu. Tetapi saya membutuhkan orang komitmen, dan saya ngomong di depan. Sebentar, saya butuh orang komitmen nih. Kalau kamu nggak bisa komitmen, jangan. Supaya jangan ada kesan saya manipulasi kamu, ya. Tapi di depan saya ngomong dulu nih, kamu bisa komitmen nggak? Nggak bisa, jangan. Nah, orang ini maunya saya enaknya sendiri, saya nggak mau, jangan. Ya, kalau saya enaknya sendiri jangan. Tapi kalau untuk nyoba sekali 2 kali, namanya nyoba kan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau begitu kita udah main, kamu mau komitmen nggak? Nggak komitmen, jangan. Itu ya. Kalau kenapa nanti saya repot, kita udah keluar uang, kita sudah keluar tenaga, kita udah nanti barang tiba-tiba tinggal. Oh, jangan gitu dong. Nanti kita rusak semua, uang waktu kita. Ya. Ya, jadi memaksa untuk menundukkan diri. Ya, terus ajaran lain salah. Siapa di sini pendeta-pendeta yang ajaran lain di luar gerejanya dia salah? Orang kalau ke gereja lain langsung ya, wah ini ya GBI lagi ya, keluar fatwa, siapapun yang pergi ke Bahtera tidak boleh melayani lagi, harus copot dari ketua komselnya. Pernah ya fatwa itu ya, siapapun yang merapat ke Bahtera, ke Petrus Agung dan lain-lainnya, maka dia tidak boleh jadi ketua komsel lagi, copot. Nah itu ciri khas ya dari NPD, saudara. Ciri khas NPD. Hati-hati ya. Kalau orang ada ke kita, kemarin cerita, tapi saya kemarin ke gereja ini, ya enggak apa-apa tuh ya, emang kenapa? Ya tapi kan dia ada begini. Nah, dulu saya pernah ya, siapapun yang jadi pengurus, apa Anda mau di sini, Anda jangan ke sana, jangan ke Galarua, karena kita lagi ribet. Lagi rumus, sehingga saya nggak tahu nih siapa lawan siapa kawan. Bukan Galarua musuh saya, tapi masalahnya kita dimusuhin sama mereka. Difitnah, dibilang ini, dibilang itu. Gara-gara ada orang NPD di sana, dia mau manipulasi saya nggak mau. Saya disuruh mencat Jenderal Tobing. Dia bilang, nggak bisa lah, enak aja. Dia pembina kok dipecat. Bisa-bisa dia pecat kamu, saya bilang begitu. Masa saya pecat pembina? Karena yang bisa kan cuma saya kan. Gara-gara saya turun mecat Pak Tobing, saya nggak mau. Ini orang ini NPD banget ya, NPD-nya banget ya. Saya tahu nih nanti kamu ya, karena saya tahu nih habis ini pasti kamu musuhin saya. Loh, di kita itu banyak pengurus yang NPD. Yang pertama baik, kelihatannya baik di tengah jalan dia nggak mau, dia mau ngatur saya nggak mau, dia langsung jadi musuh saya. Gara-gara saya nggak mau nurutin dia. Ayo, siapa yang begitu pengurus? Hati-hati kamu siap-siap. Kalau kamu mau siap-siap rencana begitu, lebih baik jangan. Nggak bakal menang kamu lawan saya. Karena saya punya anti roh Isabel, saudara ya. Saya punya anti roh Isabel. Ya. Terus, ada pendeta-pendeta ini akan bikin kamu merasa berdosa, dan kamu bakal masuk neraka. Kalau kamu tidak ke gerejanya dia. Ya, diintimidasi. Dengan kata kesetiaan. Ini terjadi dengan orang-orang Islam, habaib ya. Kamu harus berbaiat sama habaib, sama satu imam. Wah, hati-hati saudara. Ini adalah sebuah NPD. Itu yang terjadi di dalam dunia Islam. Semua pemimpin Islam itu NPD, saudara. Ya, semua pemimpin Islam itu NPD. Ngeri ya. Dia takut ketika ditinggal sama orangnya, maka dia manipulasi itu. Ya kan? Semua pemimpin Islam itu NPD, bahkan Muhammad. Ya. Nah kalau saya nggak takut, saudara, kamu pergi nggak apa-apa. Orang NPD itu takut kehilangan popularitas. Lah saya, orang lagi muji-muji saya, tak pisui-sisan, saudara. Lagi mujiin Pak Paul ini hebat, ini segala macam. Sebentar, kamu nanti kecewa sama saya, kamu ngomongin saya baik, muji-muji saya. Jangan nggak bagus. Ya, itu cara untuk menandai kamu tidak NPD itu. Kamu tengking dulu, saudara, supaya kamu jangan kerasukan. Karena
kadang-kadang orang juga membuat kamu dalam posisi itu. Kamu dipuji-puji sampai kamu haus dengan pujian. Lalu kamu mulai ketakutan kalau ditinggal orang. Kalau saya mah tetap begini gayanya ya. Ada yang ngomong ngeritik saya, jangan ngomong jorok. Nah bilang, ya saya ngomong jorok itu bukan nggak mau dikritik ya. Nanti, mungkin nanti saatnya, tapi sekarang enggak. Nanti tinggalin nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditinggal. Gitu ya. Oh, itu justru kontra NPD ya. Saudara, bagaimana cara kamu bisa lepas dari roh Isabel ini, saudara? Bagaimana kamu dulu ya, nanti baru komunitas. Bagaimana lepas dari roh Isabel? Tengking, Pak. Tengking gundulmu, Pak, saudara. Roh Isabel, tadi kalau kita baca di dalam Wahyu 2, ya. Ya, dalam Wahyu 2. Lihat ya. Tetapi kepada kamu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, ini ya, kita lihat di Bible ayat 24. Seluk-beluk iblis, ya. Ini ya. The rest of you in Thyatira, all who do not hold to this teaching, who have not learned the so-called deep secret of Satan, rahasia gelap setan, saudara. Saudara, NPD itu bagi beberapa psikolog itu bilang katanya karena dari kecil dia mekanisme pertahanan itu. Tetapi NPD itu sebenarnya diajarkan, saudara. Itulah intrik di dalam gereja. Ya, itulah politik dan intrik di dalam gereja. Ada orang-orang yang mengikuti karena diajarkan ini di dalam gereja. Pendetamu ngajarin, majelismu ngajarin. Ya kan? Karena kan kamu membutuhkan pengikut kan? Nah, inilah roh Isabel. Kamu ingin menguasai gereja dengan cara kamu berintrik. Ya. Ya enggak? Kalau saya berintrik enggak boleh, saudara. Saya sendiri nggak mau berintrik. Saya bilang iya, enggak. Itulah tipikal anti kontra. Makanya kamu tidak akan bisa menang lawan saya. Karena ketika siapapun kamu yang mau berintrik dengan saya, suatu ketika ada pengurus mau melangkahi Pak Stephen. Oh, nggak bisa kita kumpul sendiri aja tanpa Pak Stephen. Saya bilang, nggak bisa. Kenapa? Dia kan pendirinya, pendiri yayasan. Nanti kita jadi intrik. Nggak mau. Lihat ya. Nanti kita jadi intrik. Nggak mau. Saya sendiri nggak mau memulai. Walaupun saya tidak setuju dengan Pak Stephen waktu itu. Tapi nggak mau. Kita tinggal aja diam-diam. Kita bicara dulu. Nggak mau. Lalu orang ini mau nyingkirkan saya malah. Ya. Itu kan berapa kali begitu kan? Hati-hati, karena dia nggak bisa nyingkirkan yang itu, dia nyingkirkan yang saya. Karena dia jengkel, nggak bisa diatur sayanya. Itu ciri khas NPD, roh Isabel, saudara ya. Jadi kalau itulah seluk-beluk rahasia setan apa? Dusta, intrik. Intrik itu adalah sebuah rahasia setan, saudara ya. The deep secret of Satan. Ya, intrik-intrik ini hati-hati saudara kalau Anda suka berintrik, ngintrik sini, intrik sana, bisik sini, bisik sana. Hati-hati itu dari setan, saudara. Ya, politik itu yang intrik-intrik itu yang sudah sepakat di luar, di belakang ngomongnya beda. Itu dari setan, saudara. Ya, itu dari setan. Katakanlah iya di atas iya, tidak ya tidak. Mau di lobi ya sekarang ngomong, mau apa? Harus jelas. Ya, tetapi akhirnya kamu lebih suka nipu. Tadinya bilang iya, sudah ada kesepakatan pun ngomongnya enggak, atau pura-pura enggak datang. Aduh, pura-pura bego. Ya kan? Demi kamu bisa, karena kamu inginnya memanipulasi, dan kalau orang itu nggak nurut sama kamu singkirkan. Itulah roh Isabel sebenarnya di dalam gereja. Siapa ya gerejanya penuh dengan seperti ini? Wah, kasihan sekali kamu kalau punya gereja lingkungannya seperti ini, penuh intrik,
nggak suka kamu singkirkan, ya diintrik. Ya tinggal aja bilang jangan ya, kita nggak bisa. Langsung ngomong terus terang. Tapi kalau kamu ngomong terus terang kan kamu malah jadi penjahatnya kan. Nah, itu kan sebenarnya kan begitu kan. Karena lingkungannya penuh dengan intrik. Nah, itulah roh Isabel, deep secret of the Satan. Politik di dalam gereja, ya, intrik di dalam gereja, itulah roh Isabel. Tetapi yang lebih ini lagi biangnya, kalau kamu sampai menghalalkan segala cara supaya orang itu setuju dengan kamu, bahkan termasuk kamu berhubungan seks dengan pendetanya atau ketua atau siapa di situ orang pentingnya di dalam gereja supaya kamu disandra, ya. Itulah roh Isabel. Caranya bagaimana kamu menghadapi begini? Ya kamu jangan masuk di dalam tipu muslihatnya dia, dalam perzinahannya dia. Jangan mau, kamu nggak mau ikut-ikutan. Kamu jangan mau ikut menghalalkan segala macam cara, yang penting ininya kamu terlaksana. Ya, oh hati-hati ya saudara. Ya kan kayak tadi Yehu kan, udah bersolek mau dirayu nggak urusan, penggal aja langsung. Siapa yang bersama dengan Yehu? Jatuhkan dia. Dia nggak urusan, dia nggak mau dilobi. Dia sudah dapat mandat dari Nabi, si Yehu ini kan. Nggak urusan, dia nggak mau kompromi. Nah itulah, roh Isabel itu adalah intrik dan politik di dalam gereja. Ya, makanya jatuh, jangan berintrik. Jangan berintrik. 2, roh Isabel ini akan mencari pembenaran. Nah, kamu berpijak pada kebenaran. Orang ini mencari cara ayat-ayat Alkitab, debat sama kamu, sehingga kamu kalah ngomong, salah ngomong, dan akhirnya dia yang dibenarkan. Kalau orang sama orang begini, jangan kamu berdebat, saudara. 1, kamu jangan berintrik, kamu kalah. Karena dia akan melakukan segala yang tidak kamu duga, termasuk memfitnah kamu. Ya, mengatakan kamu ini ternyata sudah tidak perawan, kamu ini ternyata pernah selingkuh sama dia. Ya kan, iya aku ini pernah ditiduri sama dia. Sehingga fitnah itu kan langsung, kamu kan udah pusing ya kan, wah jahat sekali nih ya. Misalnya, enggak aku nggak pernah, tapi kenapa dia ini ngomong begitu? Kamu tidak akan bisa berintrik sama dia, saudara. Dia jahat sekali. Makanya saya kalau ketemu orang berintrik, saya tahu saya tidak akan bikin jahat sama orang. Dia akan jahat di saya. Caranya tabrak. Jangan berintrik. Iya, iya, enggak, ya enggak. Jadinya saya nggak populer, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, iya, iya, enggak jelas. Pertama saja kamu akan ditinggal. Tapi kalau kamu konsisten, ya, kamu harus konsisten selalu. Kalau kamu konsisten selalu, orang akan lihat, ya, walaupun kamu diteror dengan segala macam fitnahan, karena orang yang penuh roh Isabel ini, dia akan fitnah loh, akan fitnah kamu loh, saudara, dengan fitnahnya tidak kamu duga. Bahkan dia mengorbankan diri sendiri, dia katanya dia pernah ditiduri sama kamu, punya hamil segala macam. Wah, hati-hati, saudara. Ya, dia tega mengorbankan dirinya ya sebagai victimnya kamu. Jadi orang ngomong sama begini, jangan berintrik. 2, jangan debat. Jangan debat. 3, kamu harus konsisten ya, jangan debat ya. Karena dia akan mencari pembenaran. Kamu kan ngacu firman-firman Tuhan kan mencari kebenaran. Orang ini kan berikan firman Tuhan buat mencari pembenarannya dia, walaupun firman Tuhannya banyak yang nggak nyambung. Kalau saya tak debat, tapi tak gorok sekalian dalam debat itu, saudara ya. Karena saya punya kemampuan untuk itu. Tega saya ya. Kalau Anda kan belum tentu tega kayak saya. Makanya saya kan tidak populer. Ya, saya tidak populis.
Benar nggak? Makanya firman Tuhan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah namanya jangan berintrik. Firman Tuhan mengatakan carilah kebenaran, bukan pembenaran. Kamu harus tulus. Ya, cerdik seperti ular. Kamu tahu kebenaran bahwa yang dia ngomong salah. Tapi kamu harus tulus seperti merpati. Kamu tahu yang dia ngomong salah. Makanya kamu harus cerdik seperti ular. Kamu harus tahu firman Tuhan. Jadi kalau dia bawa-bawa firman Tuhan, ada orang yang berusaha memanipulasi saya dengan firman Tuhan. Ya tak semprot, saudara. Masa kamu mau ngotbahin saya kan gurunya kamu. Kan begitu, saudara ya. Dan harus konsisten. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan terlepas dari roh Isabel. Nggak perlu tengang-tengking, saudara. Apa yang mau ditengking? Ya, dan yang keempat, ya, kamu jauhi dia. Jauhi dia yang NPD ya. Jauhi orang NPD, tinggalkan. Jangan kamu deket-deket orang NPD ini, kamu nggak usah. Tega. Kalau perlu diblok. Kalau blok, kalau dia bertanya-tanya, ya aku sibuk. Gitu saja. Masalahnya kamu takut kan? Jauhin dia aja takut kan? Karena kamu udah dicengkram oleh orang Isabel itu. Kamu aja takut. Ya kan? Ya, kamu aja takut loh. Lalu, ya, bagaimana kalau itu adalah di dalam gereja? Pendetamu. Kalau itu adalah pendetamu yang ngajak berintrik. Ya kalau saya ya gampang keluar dari gereja itu. Kamu kan dikucilkan nggak apa-apa. Ya kan, kamu takut kan keluar dari gerejamu kan? Ayo. Kamu takut kan keluar dari gerejamu, terus dijemput terus kan, dibesuk terus kan? Sehingga kamu risih kan? Kalau saya mah nggak keluar saya dari situ. Jangan takut. Nanti ditakut-takut nanti kalau kamu mati, siapa yang mau makamin kamu, siapa yang mau layak. Emang kamu mati, kamu dilayak, kamu tahu. Gunakan selalu akal sehatmu. Ya. Terus. Ya, jauhi orang NPD. Ya, jauhi gerejamu kalau pendetamu yang begitu. Dan kamu konsisten dengan pengajaran. Makanya kamu kudu ngerti firman Tuhan. Masalahnya kamu firman Tuhannya belajarnya cuma dari pendetamu saja. Itu repotnya. Ya kan? Kamu dimanipulasi sama pendetamu. Kamu kudu bayar perpuluhan, kudu bayar ini, bayar itu. Ya kan? Wah, repot tuh. Gereja yang dicengkram roh Isabel. Bagaimana? Gereja itu sudah ruwet dengan roh Isabel. Jangan jadi juru selamat. Sok-sok mau menyelamatkan komunitas ini, nggak usah, tinggalin saja. Jangan pernah ingin jadi juru selamat bagi komunitas gerejamu. Begitu itu gerejamu sudah banyak intrik, banyak apa, tinggalkan. Kamu nggak usah kebanyakan di situ. Aduh kasihan Pak, sayang Pak, jemaatnya sudah banyak, nggak usah. Kamu pergi dari situ. Begitu kamu ingin jadi juru selamat, kamu akan disalib dulu. Siapapun yang ingin jadi juru selamat akan disalib dulu, saudara. Terus gunanya buat apa? Kamu untungnya apa? Nggak ada. Akhirnya kamu kepahitan, akhirnya kamu ketularan, malah kamu jadi lebih jahat lagi. Bisa-bisa kamu malah jadi Isabelnya tuh. Iya kan? Jadi kalau gereja sudah dicengkeram dengan roh Isabel, ya udah. Nah, kalau kamu adalah pemimpin di situ, nah itu beda lagi tuh. Ya kamu harus ngomong tegas sebagai pemimpin. Setiap apapun yang masuk, kamu jangan bisik-bisik, cuman kamu yang tahu. Setiap kali ada pengambilan keputusan, apa yang sudah di forum, kamu nggak boleh rubah di belakang. Masalahnya pendetanya sendiri. Kebanyakan pendeta itulah yang mendatangkan roh Isabel itu. Sama ketua majelisnya, orang berpengaruhnya. Lalu si pendetanya dikuasai oleh roh Isabel itu. Ya sudah repot kalau sudah begitu. Bubar.
Nggak bisa, udah nggak bisa bubar. Makanya apa kata firman Tuhan tadi di dalam Wahyu, ya, begitu kamu dicengkram oleh roh Isabel ini, walaupun gerejamu itu penuh dengan kasih katanya ya, lihat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, hebat, baik pelayananmu maupun ketekunanmu, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aku mencela engkau karena membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, makan persembahan berhala. Ya kan? Ya salahmu sendiri. Ya kan? Kamu mengajarkan ya di situ membiarkan intrik dan politik, membiarkan orang terintimidasi, diajarkan kayak Pak Niko tuh ngajarkan belalang pelahap ya. Nanti kamu di modern-modern kalau kamu udah persembahan sulung. Itu kan roh Isabel. Karena kamu takut meninggalkan gereja. Pendetamu sendiri yang menyebarkan itu. Kamu sendiri mengajarkan itu, terlibat. Lalu, aku lihat suara, ya, jadi nabi ya. Tuhan berkata, padahal untuk memanipulasi jemaat ya. Ya kan? Ya kan? Akhirnya kan kacau kan kamu, akhirnya kamu memberhalakan. Ada figur-figur yang menjadi berhala di dalam gereja. Ngerti ya? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika tidak bertobat dari berbuat perempuan itu. Ya kan? Bersundal. Artinya apa? Kamu kompromi. Kamu mau dimanipulasi, bahkan kamu sendiri menggunakan cara-cara itu. Memanipulasi orang lain. Ya kan? Akhirnya kamu sendiri akan mengalami banyak sekali menderita, ribet, sakit hati kan. Semua sakit penyakit itu kan dari rasa sakit hati kan, kepahitan kan. Hari kamu kepahitan, kamu tertekan, depresi, batu ginjal lah, batu empedu lah, karena makan hati terus kamu kan. Ketakutan terus, kamu bingung, sudah sejahtera. Nah, kamu ke gereja akhirnya malah diintimidasi hanya gara-gara kamu biar ketemu Tuhan. Lalu ada orang yang bernubuat segala macam, wajar hadirat Tuhan. Padahal itu semua palsu semua, ya. Ya, tetapi kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang disebut dengan itu tadi ya, the secret of Satan, the deep secret of Satan. Ya, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Kamu sudah ada, punya cinta, kamu sudah melakukan. Ya, ya, hati-hati ya saudara ya. Nah itulah. Dan itu kejadian juga ya dalam suatu negara playing victim gitu ya. Hamas itu kan berusaha. Sekarang Hamas ini kan membuat playing victim dia kan, dia playing victim, dia manipulasi semua. Seluruh dunia dimanipulasi sama dia. Ya, padahal nanti kalau sudah itu dicengkram, dibalik kamu yang dicengkram sama dia. Hati-hati ya. Itulah NPD, Roh Isabel dalam gereja yaitu NPD. Yang menghinggapi para pengurus gereja, ya bahkan orang-orang baru yang begitu masuk langsung jadi star, ya kan, bahkan juga pendeta-pendetanya sendiri yang memanipulasi umatnya. Hati-hati, banyak ya pendeta-pendeta mengalami NPD ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya.